Shalom semua jemaat Tuhan, waktu terus bergulir dan hari ini ada berkat kemurahannya. Bersemangatlah karena hari depan dalam Kristus sungguh ada. Berikut akan kita simak beberapa informasi penting minggu ini. Seruan doa puasa sedunia, Aku Merendahkan Jiwaku diadakan mulai 27 April sampai 31 Mei 2020. Masih ada waktu seminggu ke depan untuk kita berpartisipasi sambil menyongsong hari Pentakosta pada hari Minggu depan. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Nambah Kids, ikuti keseruan Molin dan Mutmer yuk di ibadah Nambah online Minggu 24 Mei jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @NambahKC. Untuk info kegiatan anak Nambah ada di Facebook Nambah Kids New. See you, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwan D, atau dengan scan QR code berikut ini, atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Untuk Tanamas setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 2 siang dan Minggu jam 10 sampai jam 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanamas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja. Carilah wajah dan hadiratnya selalu. Bersama kita berikan hati dan waktu yang terbaik untuk membawa korban pujian dan mendengarkan firman-Nya. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kalau hari ini kita ada, itu semua karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mari saat ini sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara umat-Mu, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami ada di dalam berkat Tuhan, kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Biar saat ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
memelihara kami. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Engkau Yesus yang mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Engkau tidak membiarkan kami umat-Mu sendiri, tapi Engkau memberikan Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kami, yang senantiasa ada bersama dengan umat Tuhan, menjadi penolong bagi kami semua. Engkau jamah kami saat ini. Kami rindukan Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu katakan bersama, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami percaya Kau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
jamah setiap hati kami. Lebih lagi kami mau buka hati untuk Engkau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang sanggup mengubahkan setiap kami saat ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Amin, amin. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup kami. Yes. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari katakan lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih. Haleluya. Lebih lagi. Ku buka hati jamah umat-Mu, Tuhan. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami ada di altar-Mu yang kudus. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu, Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya, Tuhan, firman-Mu yang berkuasa ketika disampaikan saat ini akan mengerjakannya dalam hidup kami, memulihkan, menguatkan setiap kami. Kami percaya ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkannya saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga untuk yang tinggal di Amerika, saudara. Ya, hari-hari ini kita cukup menikmati ya. Tinggal bersama keluarga, work from home, apapun Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan kita, saya belajar untuk menikmati.
Karena kalau kita mau buat stres ya kita stres. Kalau kita mau buat bilang sedih ya kita akan sedih. Kalau kita mau menikmati ya kita akan menikmati. Nggak bisa dipungkiri bahwa saat-saat ini adalah saat yang berat. Maka saya berikan judul khotbahnya umat yang dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda bertanya seperti saya. Kapan ini akan berakhir? Kalau iman saya pribadi Bapak Ibu, dan saya termasuk orang yang suka belajar dari sejarah, saya katakan tidak ada pandemi yang tidak pernah berakhir. Anda bisa belajar di internet, sekali lagi saya katakan tidak ada pandemi yang tidak akan berakhir. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi Bapak Ibu, Anda nggak usah khawatir. Mungkin kehidupan kita akan berubah. Setelah ini ada banyak hal yang berubah. Cara kita belanja, cara kantor bekerja, many things will change. Tapi sesuatu pasti terjadi. Kalau toh tidak berakhir Bapak Ibu, yang mana bagi saya itu tidak mungkin, menurut iman pribadi saya, Tuhan tetap beserta dengan kita. Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Pertanyaan kedua, mungkin Anda berkata, kenapa ini terjadi? Bapak Ibu, kalau sudah tanya kenapa terjadi, Anda dan saya tidak akan pernah bisa menjawab. Daripada kita pusing tanya-tanya terus, lebih baik kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 9. Nanti saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dipandu akan membaca ayat yang genap. Ya, saya mulai yang ganjil dulu. Yesaya pasal 26, bagi yang tinggal di rumah bisa buka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, kita bacakan bersama-sama. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng, telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita membaca dari sudut pandang firman Tuhan. Sekali lagi saya tekankan dari sudut pandang firman Tuhan. Ya. Bukan dari segi medis, bukan dari segi apapun. Dari Alkitab, kitab suci. Jelas Tuhan menghakimi kesombongan manusia. Ayat 5, ayat 6 dikatakan sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Di zaman itu kalau satu kota tinggal di tempat yang tinggi, kota itu berbenteng, itu sangat-sangat menguntungkan. Enggak gampang menyerang kota yang tinggi. Contohnya adalah kota Yebus, Yerusalem.
Kota Yerusalem tidak pernah bisa ditaklukkan oleh orang Israel di zaman Yosua. Itu hanya bisa ditaklukkan di zaman Daud. Dibutuhkan waktu 430 tahun dari bangsa Israel masuk tanah perjanjian sampai dia bisa masuk Yerusalem. Karena orang Israel takut masuk ke tanahnya orang Yebus. Hanya Daud yang cukup punya nyali, dia bisa masuk ke tempatnya orang Yebus dan menundukkan itu. Bapak Ibu, makanya kalau ada kota tempatnya tinggi, dia akan cenderung akan sombong. Orang Yebus berkata kepada Daud, "Alah kamu ini apa bisa masuk ke sini?" Tapi Daud masuk lewat selokan, saudara. Kota berkubu tetap punya selokan, kalau enggak akan mampet, kotoran enggak bisa keluar. Dan Daud masuk lewat selokan, dia menaklukkan Yebus. Tapi ayat ini berkata, kaki orang sengsara, telapak kaki orang lemah akan menginjak-injaknya. Bagi saya ayat ini berkata, orang besar, orang kecil, orang miskin, orang kaya, orang yang luar biasa punya kuasa dan orang yang tidak punya kuasa apa-apa. Pada saat diperhadapkan kepada satu penyakit, nasibnya sama, saudara. Kalau sudah kena ventilator, dia mau kaya, mau miskin, mau presiden, mau orang yang paling miskin sedunia, nasibnya sama. Harta tidak bisa menolong, teman-temanmu nggak bisa menolong, tidak ada satu orang pun yang bisa datang menjenguk engkau, apalagi kalau itu COVID-19. Dan di sana hanya ada seorang manusia dan Sang Pencipta. Maka Bapak Ibu, hari-hari ini terkhusus buat saya Bapak Ibu, dan harusnya orang Kristen sadar. Inilah waktu di mana Anda berjumpa lagi dengan Tuhanmu, dengan cara yang berbeda dari yang biasa. Kemudian Tuhan tidak hanya menghakimi kesombongan manusia. Yang hari-hari ini kita lihat betapa sombongnya manusia. Negara-negara yang kaya, negara-negara yang punya banyak uang menyombongkan kekayaannya. Dan semuanya nasibnya sekarang sama. Tapi Tuhan juga membalas kejahatan manusia. Ayat 21 dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya, seperti pada waktu dia menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan keluar, dia turun, dia melihat kejahatan manusia ternyata sudah sampai kepada puncaknya, sampai kepada batasnya. Untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bapak Ibu, kalau bicara soal pembunuhan, kadangkala kita cuma berpikir soal peperangan, kadangkala kita cuma berpikir soal orang yang dibunuh dalam satu skenario kejahatan, tapi Anda harus ingat, pengguguran bayi di kandungan adalah kekejian di mata Tuhan. Dan ada banyak negara yang hari-hari ini melegalkan aborsi. Dan minta maaf, kematian karena COVID paling tinggi di sana, saudara. Saya bukan Tuhan, saya tidak bisa mengatakan bahwa oh itu pasti karena ini, tidak bisa, saudara. Tapi ingat baik-baik, Tuhan membalas penumpahan darah. Di Indonesia berapa banyak, saudara, bayi dibuang di sampah. Anda tentu kalau menyimak berita Anda tahu. Berapa banyak kejadian bayi dibuang di sampah. Anak yang nggak ngerti apa-apa oleh orang tuanya dibuang. Mati syukurin, nggak mati syukurin. Ada berapa banyak anak dibuang, ditaruh di tempat rumah orang lain. Dia berharap orang lain akan pelihara anakku. Menyamakan seorang manusia dengan seekor ayam, saudara. Tuhan itu hatinya lembut Bapak Ibu. Anda mau percaya nggak percaya silahkan. Saya baca bukunya Dr. Brian Bailey almarhum, saudara. Dia ada satu kisah begini. Ada seorang pria, dia ditegur sama Tuhan.
Tuhan bilang, aku tidak berkenan atas hidupmu. Dan pria ini tanya, apa sih salah saya Tuhan? Di rumah kamu punya seekor burung yang kamu masukkan ke sangkar. Aku menciptakan dia bukan untuk dikurung selama-lamanya. Aku menciptakan dia untuk dibebaskan. Pria ini sadar, saudara. Dibukanya sangkarnya dan dilepaskan burung peliharaannya. Tuhan hatinya lembut, saudara. Bahkan seekor burung pun dia perhatikan. Apalagi seorang bayi. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Mungkin Anda bertanya, kalau Tuhan menghakimi kejahatan manusia, kenapa mata saya sampai hari ini masih melihat orang jahat berkeliaran? Kenapa saya melihat orang baik kena COVID dan dia meninggal? Dan orang jahat ketawa-ketawa dan tidak kena apa-apa? Pertanyaan ini pernah muncul di kitab Mazmur, saudara. Kenapa orang benar makin kurus dan orang fasik makin gemuk, makin besar? Ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau Anda membaca Alkitab, jangan membaca dengan perspektif Anda. Baca dengan perspektif Tuhan, ini firman Tuhan. Anda mudeng yang saya maksud? Tak kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Kalau saya ketemu dengan orang Jerman, kami punya adat yang berbeda sama sekali. Mungkin di Indonesia Anda sering lihat orang ngupil, saudara. Hari-hari ini karena COVID kita nggak bisa ngupil, amin. Siapa di sini yang masih suka ngupil bertobat, saudara, karena Anda bisa kena COVID. Di Jerman, saudara, orang ngupil itu sangat menjijikkan. Very, very disgusting. Di Indonesia, Bapak Ibu, Anda gelegen, tahu gelegen, bersendawa itu wajar. Di mana-mana terjadi. Kayaknya nggak salah orang melakukan itu. Tapi di Jerman Bapak Ibu, Anda makan, Anda bisa bersendawa, itu sangat menjijikkan. Bahasanya berbeda, saudara. Alkitab ini yang nulis Tuhan. Bapak Ibu harus baca ini dari perspektif Tuhan, bukan perspektif kita. Jadi kalau Tuhan bilang, aku akan menghukum penduduk bumi, dia akan melakukan dan dia sedang melakukan dan dia akan terus melakukan, saudara. Ini terjadi menurut sudut pandang Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Anda ngerti sekarang yang saya maksud? Dia sedang mengerjakan apa yang dia firmankan sekalipun Anda dan saya merasa ketidakadilan sedang terjadi. Pasti ada yang salah dengan Tuhan. Saya masih ingat dapat WA awal-awal saudara seiman kita yang di Bogor atau apa yang kena COVID, saudara. Pendeta papahnya. Masih ingat kisahnya? Kalau Anda suka buka WA, pasti Anda baca kisah itu. Papanya teriak-teriak menjelang ajal, nggak bisa napas. Nobody help, dan dia meninggal. Dan anak ini chat. Saya percaya, saudara, banyak di antara mereka akan berkata, ini enggak adil. Tidak adil. Itu perspektif kita. Dan itu memang tidak adil. Tapi dalam perspektif Tuhan, ada satu sudut pandang yang berbeda, yang kita enggak pernah bisa mengerti. Dia sedang menghakimi bumi, Bapak Ibu. Dengan caranya dia. Dari sudut pandangnya dia. Kalau Anda percaya Allah berdaulat. Kita nggak akan lagi berkata, Tuhan ini tidak adil. Kita akan belajar berkata, Tuhan sekalipun aku melihat ini tidak adil. Engkau sedang melakukan apa yang aku nggak pernah bisa mengerti.
Dan penghakiman ini sedang terjadi, dulu terjadi, sekarang terjadi, dan akan terus terjadi sampai masa sengsara 7 tahun, saudara. Tuhan akan menimpakan murkanya atas seluruh bumi. Anda bisa baca kitab Wahyu. Dan hari-hari ini sedang diperdebatkan, apakah gereja ada di sana, atau gereja akan diangkat sebelum itu terjadi. Kalau saya sih percaya gereja diangkat sebelum itu terjadi. Tapi kalau seandainya iman saya salah, ternyata yang benar adalah post tribulasi, saya harus masuk di sana. Ingat baik-baik, Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi doktrin yang saya percaya, kita nggak akan masuk ke sana. Gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan tidak diciptakan untuk mendapat murka Allah. Murka Allah selalu untuk orang-orang fasik, bukan untuk gereja Tuhan. Itu kata kuncinya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan? Yesaya 26 ayat 9b dikatakan, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Belajar kebenaran Allah. Sekali lagi mungkin Anda berkata, belajar apa? Siapa yang belajar? Bagaimana mereka belajar? Saya terbiasa Bapak Ibu berpikir analitis. Oh ya, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada penduduk bumi. Saya nggak ngelihat tuh mereka belajar. Saya nggak lihat mereka mempelajari kebenaran firman Tuhan karena mereka terkena satu musibah. I don't think so. Saya nggak melihat ada orang yang bertobat karena mereka melakukan sesuatu kejahatan. Kemudian ada wabah penyakit dan mereka bertobat jadi orang baik. Saya nggak pernah lihat. Keputusannya cuma 2, saudara. Firman Tuhan salah, atau saya memang nggak lihat, padahal itu sedang terjadi. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Anda tidak melihat sesuatu, nggak berarti itu tidak ada. Manusia ini di dunia 7 miliar, saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di hati mereka, person by person, manusia dalam manusia, Anda dan saya nggak pernah tahu. Tuhan sedang mencelikkan mata orang. Satu persatu dia kunjungin, satu persatu dia kunjungin. Satu persatu Tuhan sapa, satu persatu Tuhan jamah. Kita nggak pernah tahu. Kita mungkin tahu orang di sekitar kita yang berinteraksi dengan kita, apa yang terjadi dengan mereka bersama Tuhan. Mereka bersaksi kita tahu, tapi orang di luar sana kita nggak pernah tahu. Makanya Bapak Ibu, selama Anda dan saya diizinkan masih ada di dunia, tugas kita adalah bersyafaat bagi mereka. Karena apa? Supaya lebih banyak orang bertobat. Supaya firman ini benar-benar menjadi kenyataan. Penduduk dunia akan belajar kebenaran Allah. Dan kebenaran yang menyelamatkan mereka adalah Injil damai sejahtera. Mungkin hari-hari ini Anda sudah tidak bisa lagi memberitakan Injil, saudara. Tapi ingat baik-baik, Roh Kudus gak pernah bisa dibendung oleh apapun. Yang setuju katakan amin, saudara. Di sini gak ada amin, saudara. Kalau udah dengar berita Injil, mungkin kita, it's not my favorite. Mungkin Anda udah gak bisa memberitakan Injil. Tapi ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang gak pernah bisa dibelenggu oleh apapun. Dan ada internet, saudara, yang juga agak susah dibelenggu oleh apapun. Saya masih bersaksi Bapak Ibu lewat ini, saudara. Saya masih beritakan firman lewat ini, saudara. Mulutku gak bisa ngomong, tapi jari-jariku masih bisa mengetik kabar baik tentang Yesus. Memang saya nggak penginjilan di Facebook, saya nggak pakai Facebook, saudara. Pakai WhatsApp aja, kadang nggak ada waktu untuk buka.
Tapi orang-orang yang saya sapa, mereka yang nggak percaya, mereka yang belum percaya, saya sapa pribadi lewat aplikasi. Dan itu Anda bisa lakukan, saudara. Karena saya percaya setiap benih taburan yang saya taburkan tidak akan pernah balik sia-sia. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin gereja lagi di challenge. Anda mungkin pernah dengar satu berita di internet, di WhatsApp. Hari-hari ini garda terdepan adalah dokter. Terima kasih dokter. I respect you very much. Papa saya juga seorang dokter. Tapi orang itu berkata, mana pendeta, ngumpet semua. Kira-kira begitu, saudara. Saya sebagai seorang pendeta nggak pernah terganggu, Bapak Ibu. Saya ngumpet karena pemerintah suruh saya ngumpet. Juru bicara Presiden Pak Yuri selalu berkata, kalau nggak penting jangan keluar rumah. Pakai masker, ini minta maaf nih saya khotbah nggak pakai masker. Tapi begitu saya turun saya pasti pakai masker. Saya badminton aja pakai masker, saudara, sampai mengkis-mengkis. Saya jogging aja pakai masker, saudara. Cuci tangan, social distance, physical distance saya lakukan. Saya cuma mau belajar taat sama pemerintah. Dan saya mengasihi dokter-dokter dengan cara saya melakukan protokol kesehatan. Saya bukan pendeta yang stubborn, pendeta yang keras kepala, pendeta yang mudah di-challenge. No. Para hamba Tuhan, jangan kau kecil hati kalau engkau nggak bisa keluar. Hari-hari ini doalah yang banyak, saudara. Bersyafaat. Minta maaf nih Bapak Ibu. Kita bagi sembako, kita bagi banyak berkat materi, itu bagus banget. Pemerintah appreciate. Kita gotong royong, saling menolong satu dengan yang lain. Tapi ada satu hal yang kita nggak boleh lupa untuk kita bagikan. Injil damai sejahtera. Reinhard Bonnke almarhum, saudara, dia berkata, apapun yang kau lakukan, whatever social gospel kau beritakan, Injil sosial, kalau di sana tidak ada Injil keselamatan, it will never save people. Gak akan pernah menyelamatkan manusia. Kebaikanmu, sembakomu, gak akan pernah membuat orang menerima Tuhan Yesus. Engkau harus beritakan kasihmu kepada Tuhan. Engkau harus beritakan imanmu kepada Tuhan. Perbuatanmu itu bukti bahwa engkau pengikut Kristus. Tapi Injil, inti daripada imanmu itu harus diberitakan, saudara. Apakah gereja sekarang tidur? No. Tidak. Saya tidak percaya gereja hari ini dorman. Mati suri, I don't believe it. Banyak pendeta kalang kabut, termakan isu provokator, saudara. Gereja habis ini akan bankrupt, gereja habis ini akan tutup, jemaat habis ini hanya akan mengkonsumsi YouTube. I don't believe it, saya nggak percaya. Karena gereja milik Kristus dan Kristus tidak pernah mati. Yang setuju katakan amin. Di sini nggak mau amin, saudara ya, capek saya khotbah. Anda dan saya mau lihat dari sudut pandang Tuhan atau dari sudut pandang manusia. Kalau Anda dan saya lihat dari sudut pandang manusia, yes, gereja mungkin akan mati. Tapi ingat baik-baik, saudara, gereja di dalam kekaisaran Roma sekalipun itu akan dibinasakan oleh Kaisar Roma, gereja Tuhan yang sejati gak pernah mati. Mungkin cara ibadah kita berubah. Many things change, tapi spiritnya Tuhan gak pernah mati. Saya berharap pendeta-pendeta di luar sana Anda benar-benar tahu, benar-benar sadar bahwa engkau punya Allah yang hidup. Dan Allahmu tidak mati. Dan tubuh Kristus gak pernah mati. Cuma cara kita melayani mungkin agak harus berbeda. Dan Anda yang punya tempat usaha di luar sana, saudara. Mungkin hari-hari ini kau terdampak sangat luar biasa.
Tapi sabar saudara. Saya percaya Tuhan tidak kurang akal untuk menolong Anda dan saya. Kalau orang Kristen ikut pesimis, mana bisa kita menjadi terang dan garam dunia. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya kita enggak pesimis. Yang pertama, Yesaya pasal 26 ayat 9a. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Kata malam adalah bahasa metafora dari Alkitab. In the night bicara soal kegelapan spiritual yang melanda umat manusia. Pada saat dunia ini dilanda oleh kegelapan spiritual, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah surut. Engkaulah terang dan garam dunia. Pada waktu dalam kegelapan malam, firman Tuhan berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ayat 3, Anda dan saya hati kita teguh. Ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu dan saya nggak bisa punya hati yang strong kalau jiwamu nggak dikuatkan oleh Tuhan. Cannot. Awal-awal saya juga gelisah saudara, gemeter. Apalagi awal-awal COVID masuk Semarang, saya lagi sakit radang tenggorokan saudara. Saya juga bingung, jangan-jangan gue juga COVID nih. Di rumah saya pakai masker 24 hours. Cuci tangan terus, kayak bener-bener paranoid. Ketakutan saudara. Karena istri anak ada di rumah. Makanya saya benar-benar nggak berani keluar waktu itu. Karena saya khawatir kalau saya COVID, saya nularin orang. Saudara. Itu yang saya takutkan. Tapi pelan-pelan, saudara. Saya terus belajar firman. Baca janji Allah. Dan itu sangat menguatkan saya. Konon katanya sekarang manusia udah nggak takut COVID. Manusia takut resesi ekonomi yang sebentar lagi katanya akan terjadi. Bapak Ibu, jiwa itu bicara soal pikiran, perasaan dan kehendak. Gerbang jiwa itu panca indera kita. Anda dan saya harus disiplin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat panca indera kita dan perasaan kita, cinta kita. Makanya saya ngomong Bapak Ibu, orang Kristen yang tidak suka baca Alkitab, tidak pernah mungkin jiwanya akan kuat. Strong. Cannot. Hari-hari ini Bapak Ibu ingat, mungkin Anda berkata, gak ada orang yang kunjungin saya. Saya sakit, pendetaku gak datang. Saya lagi ada masalah, mereka gak datang. Apapun alasannya Bapak Ibu. Izinkan Tuhan yang datang ke rumahmu. Izinkan sumbernya langsung yang datang ke rumah Anda. Kata segenap berarti Anda harus intensif totalitas dengan kehendak yang kuat engkau approach mendekat kepada Tuhan. Iman jiwamu harus kuat Bapak Ibu. Kemudian di sana dikatakan juga dengan segenap hati rohku aku mencari engkau pada waktu pagi. Kata hati itu spirit. Pagi bicara soal prioritas. Roh bicara soal titik kontak manusia dengan Tuhan. Di sanalah Roh Kudus berbicara. Roh Kudus gak berbicara di jiwamu, tapi Roh Kudus bicara in your spirit. Makanya orang yang belum lahir baru tidak akan pernah bisa menerima iluminasi dari Roh Kudus. Dia hanya bisa menerima prevenient grace, kasih karunia yang di awal untuk membawa dia percaya kepada Kristus. Harta kekayaan Kristus dia nggak bisa ngalamin. Makanya orang yang belum lahir baru baca Alkitab tidak akan pernah ngerti. Karena spiritnya nggak bisa menangkap.
Spiritnya Tuhan. Anda dan saya udah lahir baru Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus mengontek spirit kita. Roh kita adalah tempat iluminasi, tempat rema dinyatakan, tempat Anda dan saya menerima hal-hal sorgawi yang gak pernah bisa Anda dapatkan lewat panca indera. Roh Kudus akan memberikan pesan-pesan rohani yang menghidupkan, yang menguatkan, yang membebaskan. The power of God. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, saya pernah mendapat baca survei di satu tempat. Ini survei dilakukan, saya nggak tahu di negara mana, saya sudah lupa. Yang ditakuti manusia ternyata bukan kematian. Mungkin ini di Eropa, saudara. Tapi yang ditakuti manusia, kesepian. Hari-hari ini mungkin Anda yang di rumah Anda kesepian. Tidak ada lagi orang jenguk saya. Tidak ada lagi pengerja gereja datangin saya. Even mungkin tidak ada lagi yang call saya. Tidak ada lagi yang pedulin saya. Saya pasang status tidak ada yang like status saya. Saya pasang status tidak ada yang lihat status saya. I am nobody. Saya tidak ada satu orang pun yang pedulikan. Ingat baik-baik saudara. Ada satu pribadi yang selalu mempedulikan engkau. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu kesaksian. Saya pernah ngalami Bapak Ibu, saya tidak punya uang satu peser pun. Hari-hari itu saya sudah punya anak, baby, bersama istri saya 3 orang. Nobody come to my house. Gak ada orang datang ke rumah saya. Dan I don't care, saya gak peduli juga saudara. Karena saya percaya gak ada orang yang bisa nolong saya. Yang saya lakukan hari-hari itu cuma saya datang kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, baca Alkitab, dengar radio, dengar khotbah, berdoa, puasa, capek, tidur, mandi, makan, cuma itu aja. Saya terus bicara sama Tuhan, terus tanya Tuhan, terus bergaul sama Tuhan. Dan pada hari itu saya mengalami Yesus Juru Selamatku menyertai aku di saat tidak ada satu orang pun mempedulikan aku. Mungkin Anda berkata nobody care, tidak ada orang pun peduli sama saya. Ingat baik-baik saudara, ada saatnya Tuhan mengizinkan nobody care. Karena Tuhan mau hanya Yesus yang peduli sama engkau dan engkau merasakan. Bahkan mungkin anggota komselmu gak peduli lagi sama engkau. PKSmu mungkin tidak peduli lagi. Dalam tanda kutip menurut perspektifmu. Tapi ingat baik-baik saudara. Apakah engkau mau berkata? Dan engkau tenggelam di dalam kekecewaan. Engkau tenggelam di dalam situasimu yang terpuruk. Atau engkau mau bangkit, menguatkan rohmu. Kalau Anda baca kisahnya Daud, berapa banyak Daud kesepian. Dia ditinggalkan oleh pengikutnya. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Berapa banyak Ayub kesepian saudara. Dia ditinggalkan oleh semua. Bahkan 3 orang sahabatnya tidak bisa memahami. Mereka datang cuma ngaco. Sekalipun maksudnya baik. Dan orang-orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel kesepian saudara di tempat pembuangan. Nabi Yesaya kesepian, Nabi Yeremia kesepian. Even Jesus Christ kesepian saudara. Pada saat dia di kayu salib, bahkan Bapa di sorga pun memalingkan wajahnya. Karena dia sedang menanggung dosa umat manusia. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saya berkata Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang kuat. Jangan mengasihani dirimu sendiri, fighting. Jadilah prajurit Kristus.
Sekalipun kau seorang diri, ada Tuhan yang menyertai engkau. Kita nyanyikan satu lagu, Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rancangan Allah yang indah, ada rancangan yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Saudaraku, Tuhan berfirman, engkau yang saat ini mendengarkan khotbah ini, satu pesan Tuhan untuk engkau. Saat ini Dia berkata, memanggil engkau. Dia berkata, anakku, anakku, percayalah, aku menyertai engkau. Aku tahu rancangan terbaik untuk engkau. Aku melihat dari sudut pandangku yang di sorga, dan kau melihat dari sudut pandangmu yang di dunia. Apakah engkau percaya kepadaku? Kalau engkau percaya, ulurkan tanganmu. Saudara-saudaramu bukan tidak memperhatikan engkau. Mereka sama tidak berdaya seperti engkau. Tapi hari ini aku hadir di hatimu. Ulurkan tanganmu, pegang tanganku, masuk dalam rencanaku. Ada jutaan, ratusan juta orang percaya yang aku pelihara. Dan bagiku tidak sulit untuk memelihara engkau. Yang aku butuhkan adalah trust in me. Percaya kepada aku. Nyanyikan saudara, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Tuhan Yesus, kami mencintai Engkau Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, mungkin kami masih anak-anak rohani Tuhan. Kami belum mengenal Tuhan. Kami tidak seperti para pendeta yang ngerti firman Tuhan. Mungkin kami orang yang baru lahir baru. Kami sedang merangkak menjalani iman Kristen kami. Dan hari-hari ini kami sedang kena badai bertubi-tubi Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menguatkan jiwa kami, menguatkan roh kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah itu hidup. Kami tahu ketidakhadiran orang-orang yang kami harapkan bukan karena mereka tidak mengasihi kami. Mereka mungkin juga punya pergumulan yang berat yang kami tidak tahu. Dan hari ini adalah momen yang indah Tuhan. Kami boleh berduaan dengan Tuhan. Just you and me. Hanya Engkau dan aku. Tidak ada lagi yang memisahkan antara aku dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang memisahkan kasih Kristus. Kelaparan, sakit penyakit, bahkan kematian tidak dapat lagi memisahkan kasih Kristus kepada kami. Tuhan, ajari kami menggunakan waktu kami untuk menikmati pribadi-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Sekalipun kami merasa panas Tuhan, seperti Ayub kami merasa panas, gersang, tapi Engkau ada di sana. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang-orang yang saat ini, untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya Tuhan, kunjungan-Mu atas mereka jauh lebih penting dari kunjungan siapapun Tuhan. Tangan-Mu yang terulur untuk menopang mereka dan memegang mereka. Tangan kesembuhan-Mu yang terulur untuk menjamah mereka jauh lebih penting dari segala treatment dokter yang sangat terbatas. Tuhan hadir untuk mereka. Hamba memberkati pemerintah Pak Jokowi Tuhan. Pak Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Pengendali COVID, dengan semua jajarannya sampai ke daerah. Para petugas medis, polisi, Satpol PP, tentara, pegawai kelurahan, camat, RT, RW, pegawai lab, apapun siapapun Tuhan yang berjuang hari-hari terus berjuang berjeri lelah Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia. Berikan Tuhan hati yang benar-benar dapat dididik, hati yang dapat diajar, hati yang tunduk dan taat kepada otoritas pemimpinnya, supaya mereka memperhatikan protokol kesehatan. Sadarkan mereka Tuhan, kecerobohan mereka dapat membunuh orang. They can be a killer. Tolong Tuhan, kami tidak mau lihat bangsa ini terus terpuruk. Kalau Pak Presiden menginginkan bulan Juni atau bulan Juli kami menghidupi new normal, kami percaya Presiden kami tidak menginginkan herd immunity.
Kami percaya presiden kami mengasihi kami. Kami tidak percaya presiden kami ingin membunuh kami. Kami percaya pemerintahan kami ingin menyelamatkan kami. Kami harus berkolaborasi Tuhan. Masyarakat harus mendukung. Masyarakat harus menjaga diri masing-masing. Supaya roda ekonomi dapat berjalan. Supaya saudara-saudara kami yang terpuruk secara ekonomi bisa bangkit kembali. Bapa, mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Tuhan, Kau berkata, aku sedang mengajari mereka kebenaran. Terima kasih hari-hari inilah Kau sedang mengajari kami kebenaran. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Kasih karunia-Mu melimpah atas bangsa kami. Bangsa kami boleh mengalami kasih Tuhan. Dan bangsa kami mengalami revival Tuhan. Kami percaya di dalam setiap kesesakan, di situ ada kesempatan. Di dalam setiap kesesakan, di situ ada tangan Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Muslim Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini mungkin sedang antara suka dan duka. Mereka tidak bisa memperingati Lebaran dengan seperti biasanya. Tuhan yang menghibur mereka. Tuhan yang menolong mereka. Mungkin mereka menginginkan mendapat THR, mereka enggak dapat. Tuhan, untuk saudara-saudara kami kaum Muslim, Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Biarlah sekalipun mereka sangat dibatasin secara social distance, mereka dapat mendapatkan sukacita pada saat mereka merayakan hari raya mereka Idul Fitri. Tuhan, satukan negara kami, satukan bangsa kami. Supaya negara kami tidak dapat dipecah belah oleh apapun. Sekalipun kami beda agama, beda suku, beda apapun, kami tetap satu, NKRI Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan engkau sinar kemuliaannya, supaya engkau dapat mewartakan kembali kemuliaan Tuhan lewat kehidupanmu. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberikan engkau malaikat-malaikat menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The rock on which I stand. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Strong in battle, strong in mercy, the Lion and the Lamb. Your forgiveness knows no boundaries, just lifted in your hand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand.